lokal April Hadi untuk membantu lini tengah yang sedikit berat dalam upaya perebutan di sektor kedua ini. Dianggap melakukan pelanggaran tadi Bambang Pamungkas dalam duelnya dengan Deddy Kusmawan. Dan memang tampak menarik celana dari Deddy Kusmawan tadi Bambang Pamungkas. Flick header dari Herman Zumafo diantisipasi oleh Leo Tupamahu. Kembali Leo Tupamahu. Ini dalam penguasaan April Hadi ini. Umpan terobosan menjangkau Ade Chandra Kirana, berusaha untuk meneruskan bola tadi pada Muhammad Isnaini. Untuk sementara dapat diantisipasi oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Kembali cukup alot pertarungan antara kedua tim sejauh ini. Musafri. Masih Musafri dengan pergerakan dan sebuah tackling dari Cyril Chana tadi. Menghentikan pergerakan dari Musafri. Cukup lincah tentunya. Ya, ternyata memang ganjalan tadi dari Daniel Junaidi kehilangan kontrol bola tadi, berbahaya tentunya Musafri, dan akhirnya ia harus menghentikan gerakan Musafri dengan sebuah pelanggaran berbahaya kini. Hampir saja membayar mahal dari kesalahan yang dilakukannya sendiri Daniel Junaidi. Kembali kita saksikan sebuah gerakan dari Musafri yang sebetulnya bisa melewati Daniel Junaidi dan harus dilanggar dengan cukup jelas tadi. Dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas tentunya bagi Persija Jakarta. Dan kartu kuning akhirnya harus diterima oleh flick header Herman Zumafo, Muhammad Isnaini berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain Persija Jakarta dan menghasilkan sebuah tendangan bebas atas aksinya tadi Muhammad Isnaini, walaupun diikuti oleh protes dari pemain-pemain Persija Jakarta. Kembali kita saksikan kecerdikan dari Isnaini berusaha untuk meloloskan bola melewati dua pemain Persija, yaitu Leo Tupamahu dan juga Ismet Sofyan. Dan diputuskan dalam pengamatan Jajat Sudrajat tadi, sebuah pelanggaran dilakukan oleh salah satu dari Ismet ataupun Leo Tupamahu, dan kini menghasilkan sebuah keuntungan bagi PSPS melalui tendangan bebas sedikit saja di luar kotak penalti dari Persija Jakarta. Ya. Jarak tembak yang ideal tentunya berbahaya apabila hal ini sering atau terus-menerus terjadi di depan gawang Roni Tri. Dua orang nama di sana, Zumafo dan Ade. Herman Zumafo dan gol! Langsung menuju gawang dan langsung mengecoh Roni Tri Prasnanto. 1-0 bagi PSPS Pekanbaru. Iya, sebuah tendangan yang cukup baik walaupun tadi sedikit deflection dari pagar atau betis pagar yang menyentuh para pemain Persija, dan Tri Prasnanto tidak siap dalam hal ini. Saya pikir sebuah kesalahan yang dibikin oleh pertahanan sehingga membuahkan tendangan bebas yang menghasilkan gol. Ini dia mengenai pundak Bambang Pamungkas sehingga arah bola berubah dan penjaga gawang Roni Tri tidak bisa mengantisipasi bola yang cukup cepat ini.
Kita dengarkan begitu gemuruhnya nyanyian Zumafo yang mencetak golnya yang ke-11 musim ini. Tembakan bebas yang memang mengenai pagar pemain. Mahfud tidak mencetak gol. Pelanggaran dilakukan oleh Leo Tupamahu yang harus berhati-hati karena sudah menerima 1 kartu kuning pada pertandingan sore hari ini. Kita saksikan sebuah kaitan kaki yang begitu jelas ia lakukan kepada Muhammad Isnaini yang berusaha berlari untuk menguasai bola tadi. Perlu berhati-hati tentunya Leo yang sudah mengantongi 1 kartu kuning. Dan pada posisi ketinggalan 1-0, saya pikir akan merupakan kehilangan cukup berarti kalau nantinya Leo akan mendapatkan kartu kuning kedua. Semakin sulit, semakin berat perjuangan Persija tentunya. Siap kini Ade Suhendra. Langsung menuju ke gawang Roni Triprasnanto. Tidak menyulitkan Roni Triprasnanto tadi. Bahkan langsung menyusur tanah yang dapat dengan mudah dikuasai oleh Roni Tri tadi. Dorongan oleh Muhammad Ilham tadi kepada Deddy Kusmawan. Semakin panas. Dan kartu merah langsung diberikan oleh Jajat Sudrajat kepada Ilham yang memang melakukan sebuah sikutan. Apakah juga sebuah kartu merah yang akan diterima oleh Deddy Kusmawan? Kita saksikan kedua pemain ini. Ataukah hanya terhadap Muhammad Ilham? Kita masih menunggu. Saya pikir terlalu cepat mungkin ya sebuah kartu merah dihadiahkan untuk sebuah pertikaian yang tidak berlanjut terlalu jauh. Namun apapun itu kita mesti menghargai keputusan wasit. Ini memang sebuah pelanggaran yang cukup jelas tadi dari Muhammad Ilham, dan tampaknya inilah yang menyulut wasit Jajat Sudrajat, yaitu layangan tangan dari Muhammad Ilham terhadap kepala Deddy Kusmawan. Ya. Dan tampaknya Deddy pun juga menerima kartu merah. Diusir kedua pemain dari luar lapangan. Beda dengan PSPS Pekanbaru ketika Herman Zumafo mengalami kebuntuan di lini depan, ada Isnaini yang muncul sebagai goalgetter baru. Cyril Chana dengan ruang tembak dan tembakan langsung walaupun masih belum on target tadi dari Cyril Chana. Iya, pemain ini menjadi roh lini tengah PSPS Pekanbaru sejak musim kompetisi tahun ini, dan ketika PSPS tampil tanpa Cyril Chana di lapangan tengah, tidak banyak peluang bahkan sebuah kemenangan bisa menjadi kekalahan ketika PSPS bermain di Persitara tanpa kreator lapangan tengah. Herman Zumafo, sang pencetak gol. Umpan terobosan kepada April Hadi, namun keberanian dan kecermatan Roni Tri tadi. Ya, Kita saksikan tampaknya menggunakan tangannya di luar kotak penalti tadi Roni Triprasnanto, dan hanya mendapatkan hukuman kartu kuning dari Jajat Sudrajat. Iya. Kenapa kartu kuning? Karena bola tadi tidak mengarah ke dalam gawang, Bung. Dan iya. Kalau dari tayangan ulang memang seharusnya mendapatkan kartu merah karena Herman Zumafo. Dan kembali dapat dikuasai oleh pemain PSPS Pekanbaru, Cyril Chana. Tembakannya tadi dapat ditepis oleh Roni Triprasnanto. pelanggaran tentunya. Iya. Ada kesan kesalahan dilakukan bersama-sama oleh Abanda Herman dan Ismet Sofian dalam upaya
membuang bola tadi. Hampir saja gawang Ronnie Tri untuk kedua kalinya dijebol oleh Cyril Sana. Salim. Crossing. Abanda. Kali ini sudah terlihat bagaimana Abanda berganti peran menjadi striker. Akankah kembali sebuah keajaiban tercipta seperti ketika ia mencetak gol ke gawang Persib? Ketika Persija nyaris saja kalah sebelum Abanda membuat gol penyamaan kedudukan menjadi 2-2, dan kali ini Abanda seperti ingin memainkan peran yang sama. Akhir ini Edi Sibu jatuh dan terinjak oleh Leo Tupamahut tadi. itu akan dimanfaatkan oleh Edi Sibung untuk mengulur-ulur waktu. Kita lihat tidak ada ataupun perang. Dan kesigapan dari Dede Sulaiman tadi, walaupun akhirnya diputuskan telah terjadi pelanggaran terhadap Dede Sulaiman dalam antisipasinya mengambil bola tadi. Kembali kita saksikan Dede Sulaiman, tampaknya Herman Abanda yang berdiri di belakangnya tadi. Waktu terus bergulir, menghabiskan sisa waktu tambahan 3 menit. Tampak ketua Poni Pusat Rita Subowo yang juga memiliki kepentingan di Pekanbaru ini untuk survei ataupun juga koordinasi menjelang PON Pekanbaru 2012, sekaligus untuk menyaksikan laga PSTS melawan Persija